Nyata nih, kula terang nih masalah nih diapal mawon nih tengah di al arif billah asir, al arif billah asir. Orang yang makrifat kepada Allah atau makrifatu itu menjadikan dia ditawan. Ditawan maknanya marbutun apa? Bihubbi. Dia terikat atau terpenjarakan. Asir itu terpenjarakan oleh cintanya. Kula akhir-akhir ini sering neliti ya, fungsi maknawi mbek lafzi di semua ayat Quran ya, di semua ayat Quran. Misalnya nyata orang itu misalnya dulu sering maksiat, kemudian oleh fikih ditata, orang tukang maksiat itu ditawan itu orang Indonesia gitu di penjara, misalnya maling, bajingan ya, itu kalau di penjara kan terus gak iso maling meneh, terus gak iso bajingan meneh, mesti di penjara, di borgol atau di sel, kemudian itu nyata tapi fisik, fisik. Dia mungkin tetap bisa koordinasi anak buahnya lewat penjara kalau dijenguk atau apa, sehingga banyaklah pengedaran narkoba sampai penjara karena yang di penjara hanya fisik. Kemudian ada penjara maknawi ini ruang. Penjara maknawi itu misalnya begini, ada orang itu sering kecewa dengan istrinya atau dengan anaknya, tapi ya di situ-situ saja. Misalnya Mbak yang naruhan kata sekolah ya tetap di seputar naruhan saja. Kalau orang berduaan ya di sekitar berduaan saja. Mungkin kalau dia tokoh nasional ya kita kritik Indonesia dari bangsanya pemalas, orangnya agak dinamis kayak Singapura. Dia ya agak kemana-mana tetap di Indonesia. Artinya apa? Ini peringatan gikulah jenengan. Mahabbah maknawiyah ini yang penting ditanamkan ulama. Kalau orang mencintai Allah dan Rasul, mencintai Quran, mencintai santri, mencintai kebenaran, meskipun dia agak dipenjara secara fisik, pasti dia ini akan terpenjara secara maknawi, pasti tidak kemana-mana. Pasti apa? Tidak kemana-mana. Jadi misalnya gue senang bojomu, ya tetap di seputar-seputar situ. Kalau larang beli ben wayo nomor loro, pokoknya gak jauh-jauh di situ. Dan ini penting kalau pengen ngembang noteng jenengan. Jadi yang diwajibkan oleh ulama adalah kita mencintai Allah dan Rasul. Karena kalau cinta itu pasti di seputar kolongan situ, tidak kemana-mana. Ya, kalau kita mencintai Allah, mencintai hukumnya Allah, pasti di kolom itu, tidak kemana-mana. Meskipun kita ada di penjara secara fisik, tapi akan di penjara secara maknawi, akan di penjara secara apa? Maknawi. Maknawi itu tadi, fisiknya kita bebas, tapi agak kemana-mana karena diikat oleh mahabbatullah wa mahabbatullah Rasul. Itu disebut nama al-arif billah nama asirun, dia marbutun dan cancang dihubungi klan seneng neng napa Allah. Nah cara kula ya, sebanyak mungkin umat Islam itu punya seperti itu dalam banyak hal, sehingga kita itu tidak perlu lagi penjara fisik. Ya saya ulang lagi, kita tidak perlu lagi penjara napa fisik. Penjara fisik itu repot, selain tidak efektif juga. Ya juga tadi ya, apa ya, cara barco penjara ya potensinya ya kembali lagi. Tapi kalau orang itu hatinya bisa dipenjara oleh mahabbatullah wa rasuli itu luar biasa. Lalu disebut walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Lalu kalau sering sinau banget. Bukan mau sering sinau banget. Itu di situ ada keterangan begini. Ini cerita wong wedi ambek bapake misalnya, iku ya ora wani marek. Seneng banget, iku ya ora wani marek. Itu ada, ini cerita orang normal kan, orang normal itu serahkan itu. Misalnya gini, kamu wedi ambek ibumu ya ora wani marek, seneng banget ya ora wani. Itu yang dilakukan Sayyidina Ali ketika ditanya, kenapa saya tidak melihat engkau makan bersama ibu kamu? Kata Sayyidina Ali, takut saya kalau ibu saya misalnya penggawe ibu ayam goreng sudah punya rencana itu. Kedisian tak jupuk aku. Ya, nek weteng-weteng elek kan lahap mangan bareng ibu kan. Nah artinya apa? Ya seneng ya marai rawani awor karena takut misalnya itu kan. Kenapa kamu tidak pernah makan bersama ibu kamu? Jawab Sayyidina Ali, takut saya. Ibu saya di hidangan itu seneng misalnya dalam konteks Indonesia seneng apa? Ayam goreng juga serobot. Wes, putus asa. Akhirnya milih tempe. Lo tekan tempe, Bu. Serobot bisa. Sehingga masyhur tuh makalah Indonesia itu tidak pernah makan bersama. Sama mungkin orang tertentu yang mencintai gurunya itu tidak berani bareng karena takut ganggu, takut macam-macam, saat pemandangan macam-macam. Nah,
Jadi orang itu cara seneng dan cara itu mirip-mirip. Itu kata Imam Ghazali, karena khauf dan roja itu mirip-mirip. Nah, sama, gue misalnya seneng cawe itu, seneng bojomu, lagi asik maca, mbak lipstick, mbok klambine anyar. Apike kowe iku ora moro-moro, mesti ke ganggu. Bojomu nak awake ayu seneng ya seneng wae ora awake ayu. Tapi nak kowe seneng kan mesum, ben ngeloni. Nah itu kan dunia yang berbeda. Bojo lagi seneng klambi anyar diganggu, malah mbek kowe mbok coplok iku kan gak fair. Lha nak kowe seneng tenan. Yo duwi, maksudnya duwi ben nikmati nganggo lipstik, nikmati nganggo klambi anyar, pamer mbek kancan. Malah kok parani kene haram. Artinya wong iki bakas wong normal ya. Jadi wong seneng ambek wong gedhe padha-padha menghindar sebetulnya. Apa? Menghindar. Wong ora normal iku ora ukuran ya, ora ukuran. Wong ora normal iki ya angel ya. Nah, sehingga kenapa ada wali ditanya, kapan kamu menikmati Allah? Jawabnya dia dulu, ketika saya menjauh dari Allah. Bukan menjauh dengan makna orang fasik itu enggak. Dia menghindari sesuatu yang terkait Allah karena malu kalau ganggu. Makanya saya pernah cerita di ngaji ini, ada wali yang dia jadi wali karena sholat di shaf awal. Dia malu kalau dipanggil Allah kok tidak yang terdepan, sehingga dia sholatnya shaf awal terus. Ketika dia merasa wali paling elit karena yang amal seperti itu, ternyata diberitahu sama Allah kalau wali yang kelasnya dia itu yang sholat di pagar masjid, bahkan di luarnya. Ketika yang di situ, kenapa kamu wali juga udah sholat di belakang? Jawabnya, aku iku isin. Dosa aku akeh, awakku ora bener kok ngarep, sawangane kok paling bener. Ini kan tapi aja tiru lho, kok guri. Ora usah mbok tiru kelakuane wis ngono. Jadi nek kok guri kan gak karena wali tadi, pancen pemalas no. Iku wis ora wali. Umpama niru-niru ya wis gawe, Kang, ora asli. Maksudnya sing wali asli sing tak critakno iku. Nek niru-niru kan wis gawe, iku wis gak sah cara wis. Terus plagiat cara ning kampus wis. Lah idene wong iya mbok bajak ya. Jadi saya wis ra iso niru kan ya mergo kan aku guri niru kula isin Gus Wan pengen aku arep plagiat cara kampus wis gak sah. Tapi dulu ada wali itu malah justru seperti itu. Makanya ini kan pelajaran bagi saya jenengan. Jadi yang penting kita ini sebanyak mungkin menciptakan penjara manawi. Kalau itu sukses itu umat Islam luar biasa. Wanu ngerasa, makanya saya ulang lagi saya itu berhubung yang sekolah kurikulum sudah banyak, yang bikin yayasan formal sudah banyak, yang ingin alim, ingin doktor tafsir fikih banyak, yang ingin punya gelar dalam disiplin ilmu tertentu banyak. Saya itu ingin ada yang selalu tetap seperti saya. Karena kelemahannya sistem kurikulum atau gelar resmi, tentu kebaikannya juga banyak. Saya ulang lagi, kebaikannya juga banyak. Tapi masalahnya adalah ini terfisikkan, agama terfisikkan. Saya beri contoh gini, ini yang nyata, bukan jari. Saya punya teman, dia cara berpikir, Gus, kita harus bikin kurikulum. Karena kalau kita tidak punya dokter fikih atau dokter tafsir atau dokter ahli sunnah pokoknya. Lalu nanti yang jabat di Kemenak orang-orang Wahabi atau Salafi Wahabi, nanti ya kebijakan Indonesia diarahkan Salafi Wahabi. Jadi lama-lama kayak Wali Songo itu tidak dikatakan pusat sejarah tapi pusat kemusyrikan. Karena rombongan Wali Songo ini rombongan kemusyrikan. Nggak ketuanya ya ketua. Jadi nanti mereka. Nah, tapi kalau yang megang di departemen itu orang-orang Sunni kan mesti diarahkan ke Sunni juga. Oke, itu baik sekali. Tapi saya bilang gini, secara matematika bisa dihitung. Lembaga kenegaraan departemen Kemenak lah dalam konteks kita karena santri misalnya Kemenak itu hanya berapa juga? Paling yang ngurusi haji, ngurusi ini itu, ngurusi pernikahan, ngurusi pengadilan agama. Lembaganya itu bisa dihitung. Taruh saja 10 terus jumlah yang ditangani hanya berapa kasus. Bandingkan kalau kita, saya ulang, tapi ini tetap penting, saya ulang lagi tetap penting. Ada teman-teman kita di situ dan tentu syaratnya yang punya gelar. Kan nggak mungkin kayak ngelamar jadi dirjen haji terus jeneng sopo Ruhin karir usaha fikir suwi itu ya prestasi. Itu kan poin, cara pengiran poin, tapi cara negara kan enggak. Cara pengiran poin, Kang nyabari nasib suwi itu cara pengiran poin.
Terus wis wanen itu cara pangeran yo poin. Ada hadis Allah itu malu nyiksa orang sing wis wanen. Oh itu cara agama poin, tapi cara negara kan ndak. Terus Allah itu seneng wong fakir sing lemu. Mergo wis rido mbek kodok kodar ku ya poin. Lah itu gurunya Imam Syafi'i itu lemu. Makanya kata Imam Syafi'i jarang ono wali sebab lemu kecuali Abdul Hasan Asy-Syaibani. Itu dekne dadi wali mergo lemu. Gua bertak sange ridane mbek Allah mangan. Ngertak kok mangan terus. Ora ono wong warak saka rahmate pangeran. Kowe mangan kok leren, berarti kowe nganggep ngakhiri rahmati Allah. Tapi nek ora iso leren, ya jadi wali. Jalur itu pun bisa jadi wali. Tapi ojo gawe lho, iki kan wis gawe, ora barter iki wis gawe, angger bar iki wis gawe, wis apa? Wis plagiat to. Tadi kau lah wis niru-niru wis ra oleh, gak keren no.